Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asia tahun 2025 dan pengaruhnya terhadap keamanan nasional Amerika Serikat abad ke-21 menskenariokan bahwa Indonesia dan Pakistan harus dilenyapkan selambat-lambatnya antara tahun 2010 hingga 2025. Zionis Amerika Serikat tidak akan memakai jalan kekerasan terlebih dahulu. Langkah pertama mereka akan memasukkan pengaruhnya ke Indonesia lewat media televisi, cara pergaulan, mode, dan lain-lain. Bila cara tersebut tidak berhasil, maka mereka akan memakai langkah kekerasan atau perang. Diawali tahun 2006 dengan banyaknya pengaruh Yahudi yang masuk ke Indonesia seperti krisis multidimensi, dimulai dari bermunculan kekuatan separatis serta terorganisirnya perusakan moral generasi muda dengan narkoba, minuman keras, dan lain-lain yang di-backup kaum kapitalis barat. Sampai akhirnya kita tidak sanggup lagi untuk mempertahankan negara kita yang bernama Indonesia ini. Kita lihat saja Indonesia saat ini hampir bukanlah Indonesia yang dahulu. Banyak acara televisi yang mempropagandakan simbol-simbol Zionisme. Banyak remaja salah pergaulan, mode, style berpakaian. Kita sebagai umat muslim terbesar di dunia dan kita warga negara Indonesia jangan sampai tercuci otak atau ikut mempropagandakan Zionisme Yahudi tersebut. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Indonesia dan negara-negara dunia ketiga juga tidak lepas dari sasaran. Krisis ekonomi dunia gelombang kedua yang terjadi akhir tahun 2008 merupakan skenario mereka untuk menguasai dunia. Mereka sengaja menciptakan krisis ekonomi dengan harapan negara dunia ketiga tidak bisa bangkit. Kita lihat sendiri, ketika Indonesia tengah berusaha bangkit dari keterpurukan akibat krisis ekonomi tahun 1997, sekonyong-konyong kembali dihantam badai krisis 2008. Indonesia mau bangkit, dihantam lagi, mau bangkit, dihantam lagi. Ini merupakan permainan mereka. Bagi mereka, Indonesia adalah negara penting. Kelompok Freemason tidak ingin umat Islam bersatu. Itu sebabnya di Indonesia setiap harinya ada 60.000 intelijen suruhan mereka memecah belah umat Islam. Agenda 2025 untuk Indonesia. Ada agenda menarik dari protokol Zionis untuk melenyapkan Indonesia dan Pakistan pada tahun 2025. Pelenyapan ini bisa dari dalam negeri ataupun luar negeri. Apabila rencana memecah belah Indonesia tidak berjalan alias gagal, ada rencana cadangan, yakni melalui agresi militer. Agenda memecah belah saat ini sedang berjalan dengan kisruhnya perpolitikan nasional karena kasus korupsi yang melibatkan orang-orang penting di Indonesia. Selain itu, isu separatisme di Papua dan Maluku Selatan belum juga usai. Jika republik ini tidak bubar karena masalah internal, ada rencana cadangan agresi militer. Sengketa Laut Cina Selatan adalah bidaknya. Dengan mempergunakan Laut Cina Selatan sebagai pemicu, tidak mengherankan apabila terjadi pengerahan kekuatan militer dan pembangunan pangkalan militer Amerika Serikat di beberapa negara. Indonesia yang berposisi netral menarik perhatian Cina dan Amerika Serikat, seolah-olah mereka berebut pengaruh pada Indonesia. Sangat aneh ketika Kongres Amerika Serikat pada tahun 1999 mengeluarkan Leahy Amendment yang berisi embargo total terhadap bantuan militer Amerika Serikat kepada Indonesia, kecuali bila pemerintah Indonesia dapat mengadili para pelaku pelanggaran HAM di Timor Timur. Namun saat ini sangat berbaik hati dengan memberikan bantuan senjata. Sekarang Amerika Serikat dengan baik hati bersedia memberikan hibah 24 F-16, Block 25 plus 6 pesawat F-16 sebagai spare part. Hibah tersebut adalah hibah gratis. Namun Indonesia menginginkan untuk melakukan upgrade pesawat tersebut agar menjadi setara dengan F-16 Block 52. Ditambah pula 12 unit radar maritim untuk Indonesia. Tidak mau ketinggalan, Cina turut memberikan bantuan paket radar maritim yang mencapai 1,5 triliun rupiah. Selain itu, Cina memberikan bantuan yang benar-benar dibutuhkan, yakni alih teknologi untuk rudal anti kapal C-705 dari Cina. Cina mengerti akan kondisi Indonesia yang sedang giat dalam pengembangan roket dengan harapan bisa memproduksi rudal sendiri, namun terkendala dalam membuat pemandu dalam rudal.
Posisi Indonesia yang dianggap netral bisa berubah menjadi kecurigaan dari kedua belah pihak dan menjadi alasan yang logis dalam melakukan serangan terhadap negara yang dicurigai. Hal ini tidak menutup kemungkinan jika Indonesia menjadi tempat peperangan atau malah terseret dalam peperangan. Apabila perang berakhir, nasib Indonesia yang berposisi netral akan kacau dan terjadi kembali perdebatan dalam negeri yang memicu perpecahan. Mengapa Indonesia? Ada apa dengan Indonesia? Apa menariknya Indonesia bagi Zionis? Pecahnya Indonesia jelas menguntungkan aktor di belakang layar. Tak ada ketakutan lagi dengan pemimpin sekelas Soekarno yang mampu menggerakkan seluruh negeri mayoritas Islam terbesar itu. Tidak ada lagi negara muslim terbesar pertama, Indonesia, dan kedua Pakistan yang menentang aktor di belakang layar. Penguasaan sumber daya alam akan lebih mudah dan rencana dengan protokol berjalan lancar. Wallahu a'lam bishawab. Nabi Ibrahim alaihi salam memiliki anak. Anak pertama Ismail yang lahir dari kandungan Hajar al-Qibtiyah al-Mistiyah. Anak kedua Ishak yang lahir dari kandungan Sarah, putri pamannya. Selanjutnya Nabi Ibrahim menikah dengan Qatura binti Yaqtan al-Kan'aniyah yang melahirkan 6 anak, Madian, Zamran, Saraj, Yakshan, Nusyuk, yang keenam tidak diketahui namanya. Kemudian Ibrahim menikah dengan Hajun binti Amin yang melahirkan 5 anak, Kisan, Suraj, Amin, Latan, Nafis. Demikian diungkapkan oleh Abul Qasim As-Suhaili dalam kitabnya At-Ta'rij wa Al-I'lam. Tentang Ismail. Ismail adalah satu-satunya anak Ibrahim selama kurang lebih 13 tahun. Ismail dibawa hijrah oleh Ibrahim dan ibunya Hajar. Ismail kala itu adalah bayi yang masih menyusui. Ismail adalah orang yang pertama kali menaiki kuda. Sebelumnya, kuda adalah binatang buas. Kemudian Ismail menjinakkannya dan menaikinya. Ismail juga adalah orang yang pertama kali berbicara dengan bahasa Arab yang fasih dan indah. Ismail awalnya menikah dengan Imarah binti Sa'ad bin Usama bin Akil al-Amaliki. Lalu Ibrahim meminta menceraikannya. Selanjutnya Ismail menikah dengan As-Sayyidah binti Madad bin Amr Ajurhumi. Ada yang mengatakan bahwa wanita ini adalah istri ketiga Ismail. Dari dia lahirlah 12 anak laki-laki dari Ismail. Nama-nama anak dari Ismail adalah Nabit, Qaisar, Izbil, Maisi, Masma, Masi, Dusa, Ayar, Yasur, Nabisi, Tima, dan Kozama. Ismail adalah seorang rasul yang diutus ke Bani Jurhum, Al-Amalik, dan penduduk Yaman. Di saat ajal dekat, Ismail berwasiat kepada saudaranya Ishak untuk menikahkan putrinya, Nisma, dengan keponakannya Al-Ais bin Ishak. Dari keduanya lahirlah bangsa Romawi atau yang disebut Bani Asfar. Asfar artinya kuning, dikarenakan Al-Ais itu berkulit kuning. Darinya pula lahirlah bangsa Yunani. Di antara keturunan Al-Ais adalah bangsa Spanyol. Ismail dikubur di Hijr bersama ibunya, Hajar, yang saat ini disebut Hijr Ismail. Ketika wafat, Ismail berusia 136 tahun. Tentang Ishak. Ishak menikah dengan Rifqa binti Batwail. Usia Ishak saat menikah adalah 40 tahun. Awalnya Rifqa itu mandul. Kemudian Ishak berdoa kepada Allah agar diberi keturunan. Akhirnya doanya terkabul. Rifqa hamil, lalu Ishak mendapat keturunan anak kembar yang bernama Is dan Yakub. Diberi nama Yakub karena saat lahir Yakub memegang tumit saudaranya. Ishak lebih senang pada Ish, sedangkan Rifqa lebih senang pada Yakub.
Saat tua, Ishak sudah sulit melihat Is yang ingin membunuh Yakub karena cemburu. Kemudian Yakub pindah ke Haran, ke tempat pamannya, yaitu Laban untuk meredam amarah saudaranya Is. Laban mempunyai 2 anak perempuan, yaitu Laya dan Rahil. Rahil lebih cantik dari Laya. Kemudian Yakub menikahi Laya. Setelah 7 tahun, Yakub kemudian menikahi Rahil. Awalnya Rahil mandul, kemudian Rahil menyerahkan budaknya yang bernama Bilha kepada Yakub sebagai istri ketiga. Laya juga menyerahkan budaknya Zulfa sebagai istri keempat. Kemudian semua istrinya memiliki anak kecuali Rahil. Tak lama kemudian, akhirnya Rahil melahirkan Yusuf dan yang terakhir adalah Binyamin. Istri Yakub. 1. Laya memiliki 7 anak, ada yang menyebut 6 anak. 2. Rahil memiliki 2 anak, Yusuf dan Binyamin. 3. Bilha memiliki 1 anak. 4. Zulfa memiliki 2 anak. Total anaknya ada 12 dari 4 istri Bani Israel. Nama lain Yakub adalah Israel. Ishak meninggal dunia pada usia 180 tahun. Lebih lanjut, Ibnu Hisham juga menyebutkan bahwa jalur silsilah Nabi Muhammad hingga Nabi Ibrahim yaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Nama asli Abdul Muthalib adalah Syaibah bin Hisham. Nama asli Hisham adalah Umar bin Abdul Manaf. Nama asli Abdul Manaf adalah Mughirah bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah. Nama asli Mudrikah adalah Amr bin Ilyas bin Muzar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Uda. Dilafalkan juga Udada bin Muqawim bin Nahur bin Tairah bin Ya'ruba bin Yasjuba bin Nabat bin Ismail bin Ibrahim. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.